Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Hulun Rafi, Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka pada praktikum 2 basis data. Jadi pada praktikum kali ini kita akan membuat database pada MySQL pada XMPP berdasarkan IRD yang telah tersedia di tugas praktikum 2. Oke, kita langsung saja menuju ke praktikum. Oke, pertama-tama eh, kita buka dulu ya. Pertama-tama, nah ini ada soalnya. Kita baca dulu tugasnya itu kita diminta untuk eh, membuat basis data ya pada MySQL atau MariaDB yang ada pada XMPP berdasarkan pada relationship diagram IRD ini. Contoh kasus yang ini. Oke, dengan panduan mengerjakan mengacu pada uh, praktikum yang tersedia pada panduan praktikum yang tersedia pada e-learning atau BMP basis data. Oke, pertama-tama kita masuk membuka XMPP Control Panel. Oke, ini. Selanjutnya kita nyalakan Apache dan MySQL. Oke, setelah aktif, kita buka localhost PHP my admin ya. Kita klik aja ini admin. Panduan praktikum. Atau kita di sini bisa di copy ini. Cancel. Nah, oke ini ya tampilan dari PHP MyAdmin ya. Oke, pertama-tama kita buat dulu database-nya. New. Oke, namanya misalkan database B atau kecil saja. DB database rumah sakit ya. Oke, database rumah sakit. Oke, database telah berhasil dibuat. Oke, berdasarkan. Oke, database berhasil dibuat ya. Ini kan uh, nah, ini kan database dari rumah sakit ya. Ada dokter, ada pasien dokter, daftar administrator, dan dokter admin. Oke, untuk selanjutnya kita perlu untuk membuat tabel-tabel berdasarkan pada entity-entity yang ada di sini. Di sini jumlahnya ada 6 entity. Oke. Sebenarnya uh, cara untuk membuat tabel itu ada berbagai cara. Yang pertama, kita bisa membuat menggunakan ini ya, struktur. Kita struktur ini kita tinggal masukkan misalkan pasien ya, jumlah kolomnya berapa, create. Nah, lalu kita masukkan atribut-atribut yang kita inginkan. Terus kita juga bisa membuatnya menggunakan SQL ini dengan memasukkan kode-kode yang uh, diperlukan untuk membuat tabel-tabel tersebut. Atau kita juga bisa membuat menggunakan query ya, sama aja. Tapi untuk mempercepat ya, saya akan menggunakan SQL saja untuk membuat database tabel-tabel dari entity relationship. Oke, pertama create.
tabel ini. Saya akan buat tabel dari pasien terlebih dahulu. Create tabel pasien. Setelah itu kita masukkan ID pasiennya. ID pasien int 3. Nah, integer 3 itu mengacu pada tampilan yang nanti jumlah maksimal angka ya yang kita bisa masukkan di nanti ID pasiennya. Bisa saja di sini saya masukkan 10, cuman menurut saya kebanyakan, jadi cukup 3 saja. Lalu di sini juga ID pasien berdasarkan pada panduannya. ID pasien itu di sini juga merupakan sebuah primary key. Primary key itu adalah kunci utama. Nah, ini yang tidak ada pasien juga merupakan primary. Nah, pasien ya primary key. Jadi ID pasien merupakan primary key dari entity pasien. Oke, kita lanjut membuat primary key ya. Primary key. Kita cek dulu ya apakah datanya sudah sesuai apa yang saya input, atribut-atributnya. Oke, dokter admin, dokter, ID admin, ID data, dokter, ID admin, ID data, ya semua. Lalu pasien dokter, dokter periksa resep, oke, ID pasien, ID dokter ID. Oke, selanjutnya yaitu daftar. ID pasien, ID admin, ID daftar. ID pasien, ID admin, ID daftar. Oke, selanjutnya administrator. Administrator waktu jaga nama admin, ID admin. Waktu jaga nama admin, ID admin. Selanjutnya waktu kerja dokter ya. Waktu kerja, oke,
spesialis ada, nomor HP ada, alamat dokter, tanggal lahir, ID dokter, nama dokter. Oke, udah. Terakhir pasien, alamat pasien, jenis kelamin, alamat pasien, jenis kelamin, nama pasien. Oke, sudah lengkap. Kita coba go buat table. Oke, table sudah berhasil dibuat ya. DB rumah sakit, database rumah sakit, ini tabelnya. Oke, nah ini ya, tabelnya udah berhasil kita buat. Sini selanjutnya kita bisa memasukkan, sebelum kita buat desain ya, desain seperti ini, desain tabel relationship-nya, kita bisa memasukkan dulu data ya. Nah, ke dokter ini. Oke, sudah ya, kita input datanya. Selanjutnya kita coba memberikan indeks atau foreign key kepada setiap entity yang nanti kita perlu tambahkan foreign key-nya. Oke, sudah ya. Selanjutnya, setelah kita menambahkan foreign key-nya pada setiap menambahkan foreign key atau indeks ya di sini pada setiap tabel ya yang ada pada database rumah sakit, kita di sini bisa membuat desain seperti ini. Desain relationship yang menghubungkan setiap data ya. Tabnya di sini. Oke, data relationship, lalu administrator ini ke sini ya, cascade,
Oke, dan yang terakhir administrator ini ke di admin yang di sini. Oke, ya. Oke, sudah beres ya desain dari database rumah sakit uh, berdasarkan tugas 2 itu berdasarkan diagram entity relationship. Ini cukup simpel ya kelihatannya dibandingkan yang ERD ini. Oke, sebenarnya sampai sini ya tugasnya itu sudah selesai. Kita diminta untuk membuat ini. Tapi kita juga karena mengacu pada panduan ya, kita juga bisa mencobanya data-data yang kita input tadi di MariaDB. Oke, mengacu pada panduan. Kita coba buka apakah data yang saya input itu sudah sesuai atau tidak. Ini ya, kita buka MySQL. Okay, welcome to MariaDB, and then kita juga perlu database. Kita tampilkan database ini. Bases karena banyak kan cuma database satu dong. Oke, muncul ya database-nya. Ada di sini juga sama, ada coba sampai tes yang ada. Oke, database yang telah kita buat tadi itu database rumah sakit. Kita use DB rumah sakit. Ketik 2. Oke, database change kita show tabel. Kita munculkan tabelnya. Nah, sini banyak show table. Nah, kurang S ya. So tables. Karena di tables tablesnya itu bukan satu tapi banyak. Jadi perlu ada huruf S-nya. Oke, selanjutnya kita tadi menginput tuh di pasien ya. Pasien kita coba select ya. Select select from bintang ya, select bintang from pasien. Ya. Oke, sudah ada ya. Ini data yang telah kita input, sudah ada. Sebenarnya di sini sudah selesai ya. Tapi kita juga bisa mencoba sedikit fitur yang ada di panduan. Ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan untuk bisa dibuat untuk mengupdate atau mengubah atau mendelete data-data yang di sini. Tapi di sini saya akan mencoba untuk mengupdate kali ya. Kita mengupdate data yang ada di sini di pasien. Oke, misalkan kita update pasien ya, pasien. Oke. Oh, bentar update pasien. Oke, lalu kita set apa yang mau kita update. Yang mau kita update misalkan nama pasiennya, nama pasien, atau misalkan jenis kelamin ya, jenis kelamin. Kita update jenis kelamin ya, jenis kelamin, jenis kelaminnya yaitu jenis kelamin pakai ini ya, karena jenis kelamin itu udah merupakan P, misalkan jenis kelaminnya P, merupakan variabel karakter koma ya, jenis kelamin seperti ini.
misalkan udah insert jenis kelamin P, where tuh di mana yang kita perlu ubah di nama pasien, di pasien yang namanya itu si Ryu misalkan. Dia itu perempuan sebenarnya. Betul. Oke, oke katanya query oke. Satu row match. Oke, kita coba buka lagi ya. Select bintang from pasien. Apakah sudah berubah? Oke, berubah ya. Video berubah nggak, jenis kelaminnya jadi perempuan. Oke, mungkin itu saja ya, uh, yang bisa saya sampaikan dan saya praktekkan, uh, di berdasarkan panduan di tugas praktikum 2 ya. Semoga apa yang saya kerjakan bermanfaat bagi yang menonton dan juga bagi saya sendiri. Juga mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dari praktikum tugas 2 saya kali ini. Mohon dikoreksi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.